Shalom saudara-saudaraku, keluarga besar Jemaat Alpha Omega Pelabuhan Indah. Apa kabar? Saya berdoa supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja, oleh kasih sayang Tuhan dan perlindungan Tuhan kita Yesus. Saudaraku, saat ini kita memang berada di dalam keadaan yang sangat sukar, seperti yang sudah kita definisikan bersama-sama dalam khotbah kita pada hari Minggu yang lalu. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat bukti kesetiaan Tuhan kepada umatnya di masa yang lalu, yakni kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka bisa lolos dari kematian massal yang mengancam mereka oleh karena ada satu konspirasi, satu persekongkolan yang sangat jahat yang didalangi oleh seseorang yang bernama Haman. Nah, mungkin ada di antara saudara yang sudah bisa menebak bahwa kita akan berbicara melalui kitab Ester. Benar sekali, ya. Atau mungkin ada yang bertanya, mengapa kok kitab Ester? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita belajar bersama-sama. Saudaraku, kitab Ester ini adalah kitab yang unik, ya. Ada dua keunikan kalau kita membaca kitab ini dari awal sampai akhir. Dan saya harap Anda mau membacanya setelah melihat video ini, ya. Cuma 9 pasal. Apa keunikannya? Keunikan yang pertama, saudara, di dalam kitab Ester tidak ada satu kata atau nama Tuhan yang disebutkan di dalam kitab ini. Tapi kitab ini menjadi salah satu bagian dari kitab Tanak. Tanak ini sebutan kitab sucinya orang Yahudi, ya. Dan menjadi salah satu bagian dari Alkitab kita, Gereja Tuhan. Nah, keunikan yang kedua adalah bahwa di dalam kitab ini kita akan melihat rangkaian-rangkaian peristiwa yang serba kebetulan, atau bisa dikatakan kebetulan demi kebetulan. Nah, dari dua keunikan tersebut maka kita nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada kebetulan yang kebetulan. Sekali lagi, ya, bahwa di dalam hidup kita ini sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada kebetulan yang kebetulan. Coba katakan so, tidak ada kebetulan yang kebetulan. Kenapa? Sebab Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan umatnya, ya. Hal itu terjadi kenapa? Karena kasih setianya Tuhan, ya. Tuhan itu setia dan kasihnya tidak pernah berubah. Nah, untuk memahami kitab Ester lebih baik, maka kita perlu mencatat beberapa hal yang menjadi latar belakang kitab ini. So, Anda mungkin bisa mencatatnya. Jadi nanti Anda ambil ballpoint dan kertas, Anda catat, Anda ulang video ini, ya. Nah, kita mulai dengan beberapa hal, ya, sobat. Kitab Ester ini mencatat peristiwa sejarah. Sejarah artinya ini betul-betul sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Terjadi kapan? Terjadi kurang lebih 55 tahun setelah gelombang pertama orang Yahudi kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian. Hal itu terjadi tahun 538 sebelum Masehi. Nah, Anda perlu mengetahui, ya, kenapa kok tadi disebut orang Israel pulang dari pembuangan. Ya, orang Israel dibuang oleh Tuhan. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan utama. Satu, orang Israel tidak setia berbakti kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala. Yang kedua, mereka tidak taat kepada perjanjian. Apa yang Tuhan katakan tidak mereka lakukan, apa yang Tuhan larang mereka justru kerjakan. Dan yang ketiga, kejahatan mereka sudah melewati batas. Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh, ya, dan membuat mereka terusir dari tanah perjanjian. Mereka diangkut sebagai tawanan oleh bangsa Babel. Nah, sejarah mencatat mereka diangkut ke Babel sebagai tawanan itu dalam 3 gelombang.
begitu pula kembalinya. Mereka dibawa Tuhan kembali ke tanah perjanjian juga dalam 3 gelombang. Nah, gelombang pertama orang Yahudi yang kembali ke tanah perjanjian itu dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua. Ya, nama Zerubabel dapat Anda lihat di dalam Injil Matius. Dia adalah salah satu garis keturunan Tuhan Yesus. Dan nama yang kedua adalah Yesua. Yesua ini adalah keturunan Imam. Jadi dia keturunan Harun. Nah, saudaraku, mereka dapat kembali ke tanah perjanjian oleh karena perintah Raja Kores. Kores ini Raja Persia. Ya, kerajaan Persia ini telah menaklukkan kerajaan Babel. Nah, Kores ini memerintahkan supaya semua orang Yahudi kembali ke negerinya untuk membangun bait suci yang sudah dihancurkan oleh Babel. Ya. Dan kisah ini dapat Anda nanti coba baca di dalam kitab Esra, mulai pasal 1 sampai pasal 6. Ya. Peristiwa-peristiwa ini terjadi semuanya tepat seperti yang Tuhan sudah janjikan. Ya. Nah, sebelumnya mungkin Anda perlu mencatat apa? Bahwa 150 tahun sebelum muncul seorang yang bernama Kores, Nabi Tuhan yang bernama Yesaya sudah menubuatkan. Ya, Yesaya ini hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Dan dia menubuatkan bahwa nanti akan ada seorang yang bernama Kores dan orang ini dipakai Tuhan untuk membangun kembali bait suci. Waktu Yesaya mengatakan itu bait suci belum hancur, tapi dia sudah mengatakan bait suci akan hancur, tapi nanti akan dibangun kembali oleh seorang yang bernama Kores. Dan itu Anda bisa baca di dalam Yesaya pasal 44 dan pasal 45. Nah, tadi saya menyebutkan tepat seperti janji Tuhan. Mungkin Anda bertanya, janji Tuhan yang mana nih Pak? Nah, kalau ditanya seperti itu, maka jawabannya bisa panjang. Sebab janji-janji Tuhan ini dinyatakan melalui nabi-nabi. Ya, nabi-nabi yang diutus Tuhan untuk bicara kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda. Ya, mereka ini nabi-nabi yang diutus sebelum mereka dibuang. Mereka adalah Amos, Hosea, Yoel, Mika, Yesaya, Sefanya, Habakuk, Yeremia, Yunus, Nahum, dan juga Obadya. Ya, nah mereka ini menuliskan banyak hal, tapi sebenarnya pesannya bisa dirangkum menjadi satu kalimat. Apa itu? Bahwa ya Tuhan itu berjanji murka. Mungkin Anda heran ya, janji kok janji murka? Iya, Tuhan berjanji murka kalau orang Israel tidak bertobat. Ya. Namun walaupun murka, Tuhan berjanji bahwa murkanya itu bukan untuk membinasakan, tapi untuk meluruskan hatinya orang Israel. Dan bahwa kalau Tuhan murka, murkanya tidak untuk selama-lamanya. Sebab sesudah murka, Tuhan memulihkan orang Israel. Nah, itu janji Tuhan. Tuhan janji murka, tapi Tuhan juga janji memulihkan. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan itu setia dan kasih-Nya tidak berubah. Nah, ini inti dari semua perkataan para nabi. Nah, beberapa janji Tuhan itu dinyatakan secara definitif, artinya secara tepat, ya, secara detail. Di antaranya ya tadi akan ada seorang yang bernama Kores, ya, dan juga ada janji yang Tuhan katakan bahwa orang Israel itu dibuang untuk masa 70 tahun. Ya, selama 70 tahun tanah itu dibiarkan tandus. Dan tepat 70 tahun itu digenapi dan tidak meleset. Jadi Tuhan kalau janji tidak pernah meleset. Beda ya dengan kita ya, kadang-kadang kita janji bisa meleset. Nah, setelah 55 tahun kurang lebih rombongan pertama orang Yahudi kembali ke
tanah perjanjian dipimpin Zerubabel dan Yesaya tadi, dan mereka kemudian membangun kembali bait suci, ya kurang lebih 21 tahun lah ya. Maka setelah 55 tahun setelah mereka kembali itu, terjadilah peristiwa yang akan kita bahas di dalam kitab Ester ini, ya. Rangkaian peristiwa demi peristiwa yang kebetulan, ya. Nah, tadi saya katakan gelombang pertama, ya, dan tadi saya juga menyebutkan ada 3 gelombang. Artinya setelah gelombang pertama ini kembali, suruh masih ada banyak orang Yahudi yang berada di pembuangan, dan mereka terserak di banyak tempat, ya, di wilayah kerajaan Persia ini, ya. Nah, di dalam kitab Ester setidaknya ada 4 tokoh utama, yaitu ya terutama Ester, 2 Mordekai, ya. Ester ini nama aslinya adalah Hadasa, ya. Ester itu nama Persia, ya, dan sepupunya Mordekai. Mordekai ini yang mengasuh Ester, karena Ester ini ditinggal mati bapak ibunya dan dia dibesarkan oleh Mordekai. Tokoh ketiga adalah Raja Ahasveros, dan tokoh yang keempat adalah Haman, ya, tokoh antagonis. Ini orang yang membuat persekongkolan atau konspirasi untuk membunuh semua orang Yahudi. Nah, mungkin kita sudah sedikit tahu ya bagaimana Ester, ya, seorang Yahudi kemudian menjadi ratu di kerajaan Persia, ya, yaitu ceritanya karena ratu yang terdahulu yang bernama Vasti ini dipecat dari kedudukan sebagai ratu. Kenapa? Karena dia menolak untuk datang ketika dipanggil oleh raja untuk dipamerkan kepada tamu-tamu pada waktu pesta, ya. Waktu itu raja sedang mabuk dan dia panggil, maksudnya istrinya mau dipamerkan tapi tidak mau datang, ya. Maka raja ini kemudian menjadi murka, ya. Singkat cerita, Wastu kemudian dipecat dari kedudukan ratu, ya. Dan kemudian kita membaca kisah selanjutnya, Ester lah, ya, yang menjadi pengganti Wastu, ya. Dia menjadi ratu oleh karena ada pemilihan, ya, dari antara perempuan-perempuan, anak-anak gadis yang cantik dipilih, dan dialah yang kemudian menjadi pemenangnya, ya. Nah, sampai di sini kita mungkin perlu mencatat bahwa tadi ya ada bagian besar orang Yahudi yang masih berada di dalam pembuangan, ya. Kita bisa mengatakan mereka masih ada di dalam masa pendisiplinan. Tetapi nanti kita akan melihat ya bahwa Tuhan ternyata tidak pernah lepas tangan kepada mereka. Walaupun mereka juga sebenarnya mungkin sudah lupa dengan Tuhan, ya. Mereka kecewa dengan Tuhan karena mereka berada di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Kita catat ini poin yang sangat penting. Tuhan tidak pernah lepas tangan kepada umatnya. Nah, itulah Tuhan kita dan Bapak kita. Dia Bapak yang baik, ya. Dia Bapak yang jauh lebih baik daripada kita, ya. Kita pun ada waktu ya mendidik anak kita, bahkan kita menghajar anak kita. Kenapa? Ya supaya anak kita menghargai kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Nah, kita walaupun kita mengajar, ya, kadang-kadang kita memukul, ya, tetapi kita kan tetap ya kasih dia makan pada waktunya, ya toh? Waktunya dia harus makan. Tadi habis kita makan, tetap kita suruh dia makan, karena kita tidak mau membiarkan dia lapar. Kalau dia lapar malah masuk angin, kita yang repot, bener kan, saudara? Nah, seperti itu kita juga mesti mengenal Bapak kita di surga.
Nah, saudaraku, hari ini kita bicara sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan selanjutnya untuk mendalami kitab Ester. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih untuk keadaan kami semua yang Tuhan masih pelihara. Sekalipun kami ada di dalam keadaan yang sangat sulit, di tengah-tengah bangsa kami yang juga mengalami kesulitan, bahkan di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kesulitan. Tapi tadi kami mendengar, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah lepas tangan kepada umatnya. Walaupun umat Israel itu sedang Engkau disiplin, walaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu dan membuat mereka terbuang, tetapi Tuhan tidak pernah lepas tangan kepada mereka. Kami lebih-lebih yakin, Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu yang hidup senantiasa di dalam takut akan Engkau juga tidak akan pernah Tuhan lepaskan. Keadaan kami yang sulit tentu Tuhan juga mengetahui, dan kami percaya Engkau ada dan menyertai kami. Kami mau, Tuhan, melalui waktu-waktu yang sulit ini bersama dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga akan selalu ada menyertai dan menopang kami. Terus Tuhan, jaga kami, lindungi kami, dan Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dengan kawalan malaikat-Mu, supaya hal-hal yang jahat tidak datang mendekat kepada kami. Pelihara kami, Tuhan, dan beri kami kekuatan, kesehatan senantiasa kami bersama dengan keluarga kami semua, bersama juga semua orang yang kami sayangi. Dan juga Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini, Engkau juga tahu kesulitan-kesulitan kami dalam mencari nafkah. Tapi kami percaya Tuhan juga memelihara kami semua. Terima kasih Bapa, ini iman dan percaya kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, saudaraku, selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.